Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Channel Otomotif ya. Kali ini saya akan menerangkan tentang aliran oli pada sistem pelumasan tipe tekanan penuh ya. Jadi ada sistem tekanan dengan percikan sama tekanan penuh. Saya di sini ambil diagramnya, alirannya menggunakan buku New Step 1 ya. Di sini ada buku New Step 1 training manual nomor 1. Ya, di situ ada di halaman 3/25 gitu. Langsung saja, di sini ada sebuah diagram aliran oli pada sistem pelumasan ya. Yang pertama di sini ada oil pan, ada oil strainer, ada oil pump, ada oil filter, terus ada relay valve, ada bypass valve. Nah, nanti sistem alirnya naik ke atas karena dia menggunakan sistem tekanan penuh seperti itu. Pertama, ketika mesin itu hidup ya, otomatis oil pump atau pompa oli itu ikut hidup ya. Dengan putaran itu maka di dalam pompa oli terdapat kevakuman. Akhirnya oli yang ada di oil pan ya, oli yang ada di oil pan dia terserap naik ke atas karena oil pump tadi berputar, jadi ruang hampa di situ. Oli naik ke atas menuju ke oil strainer. Oil strainer adalah saringan oli tapi dia masih kasar, saringannya masih kasar. Dari oil strainer, oli naik ke atas ke oil pump, lalu ditekan ke atas ya menuju ke oil filter. Di oil filter di sini dia adalah saringannya halus, menyaring antara partikel-partikel yang kasar dengan partikel yang halus. Setelah di sini sudah bersih ya, sudah bersih dengan oli yang segar, lalu oli tersebut ditekan ke dua arah. Yang satu di sini di bagian bawah ada crankshaft, connecting rod dan piston silinder. Yang bagian dua di sini ada bagian atas di bagian silinder head. Oke, yang pertama, oli ketika sudah ke oil filter sudah bersih karena sudah disaring, ditekan menuju ke crankshaft, dia melumasi crankshaft, oli naik lagi langsung ke connecting rod, melumasi connecting rod, naik menuju ke piston dan silinder, dia melumasi dinding piston dan dinding silinder ya. Terus lalu di sini ada garis putus-putus di sini. Artinya apa? Bahwa setelah melumasi bagian bawah di sini, oli kembali lagi turun ya menuju ke oil pan. Itu bagian pertama. Terus untuk yang kedua ya, ketika oli filter naik ya, oli ditekan naik ke atas ke bagian cylinder head. Kita tahu kemarin sudah menjelaskan bahwa di cylinder head banyak sekali mekanisme katup ya. Maka oli tersebut akan naik ke atas ke cylinder head, melumasi bagian cylinder head, naik lagi ke atas ke crankshaft journal. Di situ ada bagian-bagian cam, valve lifter dan valve stem, serta ada camshaft drive dan camshaft driven gear. Dia melumasi semuanya ya, ditekan dia ke atas. Ketika sudah melumasi semuanya, lalu dia turun lagi ke oil pan gitu. Itu adalah aliran oli pada sistem pelumasan tipe tekanan penuh. Lalu di sini ada bypass valve dan relay valve. Nah, itu apa pak fungsinya? Kita lihat di situ ada tulisan ini dulu, relay valve ya. Relay valve ada sebuah katup pembebas ya, untuk menjaga tekanan oli agar tetap konstan atau tetap sama pada setiap putaran mesin ya. Otomatis kalau mesin itu berputar cepat, otomatis pompa oli akan berputar cepat. Ketika pompa oli berputar lambat, mesin pun berputar lambat. Seperti itu kan, saling berhubungan. Lah, ketika mesin berputar cepat, pompa oli berputar cepat, otomatis tekanan akan naik. Nah, relay valve berfungsi untuk menjaga tekanan agar konstan. Berapa tekanannya? 4,0 kg per cm persegi. Tekanannya seperti itu ya.
Jadi tekanannya tetap konstan 4,0 kg per cm persegi. Nah, jika lebih dari itu, maka dia akan membebaskan oli, akan sebagian masuk ke relief valve, ya, bebaskan lalu turun lagi ke bawah. Dengan kata lain, oli yang masuk ke oil filter tekanannya konstan 4,0 kg per cm persegi. Itu. Ini fungsi dari relief valve. Nah, terus ada sebuah valve lagi, namanya bypass valve, atau dia adalah katup langsung. Ya, ketika oil filter di sini, karena dia itu saringan halus, ya, lama kelamaan dia mesti akan mampet, ya, akan mampet. Dan penggantian oil filter biasanya itu dilakukan pada siklus berkala. Ya, ketika oil filter mampet atau filter oli mampet, oli akan langsung ke bypass, ya, nggak lewat sini ya. Dia akan langsung ke bypass. Ketika mampet dia akan langsung ke bypass, langsung menuju ke bagian yang pertama dan kedua tadi. Jadi dia tidak melewati oil filter. Ya, intinya oli akan bergerak langsung ke bypass. Seperti itu. Atau dalam arti kalau kita sebut itu jalan terobosan, gitu, jalan terobosan. Bypass itu jalan terobosan. Ketika oil filter mampet, ya, terjadi kegagalan di situ, nggak bisa menyaring, ya, oli harus tetap jalan untuk semua komponen. Maka disediakanlah itu katup bypass, ya, biar oli tersebut bisa melumasi bagian-bagian komponen pada mesin, seperti itu. Ya, jadi ini adalah tadi saya sudah jelaskan, ini adalah aliran oli pada sistem pelumasan tipe tekanan penuh. Jadi dia menggunakan oil pump atau pompa oli, seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mohon maaf, semoga bermanfaat.